Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Melihat ini, dua orang tua lainnya buru-buru menjelaskan kepada Tuan Yan. Tuan Yan, kami tidak menggeledah adik laki-laki itu. Anda bisa bertanya, kami tidak melakukan apa-apa. Dan Old Kong itu, separuh wajahnya merah dan bengkak, dan kepalanya menunduk, seperti anak kecil yang dimarahi. Tampilan sombong tadi sudah tidak ada lagi. Melihat pemandangan ini, Chen Ping tidak tahu harus tertawa atau menangis. Inilah dunia surga dan manusia, inilah hukum rimba, hukum rimba. Di hadapan kekuatan absolut, orang yang sombong juga akan menjadi penurut. Keluar dari sini sekarang, jika aku melihatmu berani merampok lagi di sekitar Kabupaten Jialing, aku akan membunuh kalian semua. Tuan Yan berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah. Setelah berbicara, mereka bertiga lari tanpa melihat ke belakang. Kemudian Chen Ping melangkah maju untuk berterima kasih kepada Tuan Yan. Tuan Yan, terima kasih banyak, saya tidak berharap Anda datang tepat waktu. Aku juga tertarik dengan fenomena itu. Ada energi jahat yang begitu kuat dalam fenomena itu. Mungkinkah dari sesuatu di tanganmu? Tuan Yan bertanya. Itu adalah token giok harta karun. Aku baru saja mengenali pemiliknya dengan setetes darah, dan kemudian fenomena itu muncul. Chen Ping berkata dengan jujur. Dia tidak takut Tuan Yan akan merebut barang-barangnya, lagi pula, mereka sekarang berada di kapal yang sama, dan tidak mungkin Tuan Yan menyentuhnya. Tampaknya token giok itu bukan hanya harta karun. Kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Ketika kamu meninggalkan wilayah Kabupaten Jialing, aku tidak akan bisa melindungimu lagi. Tuan Yan mengingatkan. Terima kasih, Tuan Yan, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk. Tuan Yan pergi, dan Chen Ping dan yang lainnya juga buru-buru meninggalkan tempat ini. Fenomena tadi pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan akan ada masalah yang tidak perlu nantinya. Wagang, apa yang terjadi pada token giok itu? Mengapa ada energi jahat yang begitu kuat di dalamnya? Chen Ping bertanya pada Wagang. Tuan Chen, saya tidak mengerti dengan baik, tetapi saya mendengar bahwa ketika harta itu dibangun, banyak tenaga iblis digunakan. Lagi pula, pembudidaya iblis pada waktu itu sudah menjadi tikus jalanan. Banyak pembudidaya iblis melarikan diri ke tanah utara yang jarang penduduknya. Pada saat itu, seluruh tanah utara yang ekstrim adalah wilayah klan pemurnian tubuh kuno kami. Pada saat itu, banyak pembudidaya iblis ditangkap sebagai buruh. Hanya saja setelah harta dibangun, para pembudidaya iblis itu tampaknya telah dimusnahkan. Salah satunya adalah untuk mencegah lokasi harta karun itu bocor. Karena pembudidaya iblis itu adalah tikus jalanan, siapapun yang berani mengambil jalan pembudidaya iblis akan diburu dan dibunuh. Tapi itu hanya yang saya dengar, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Wagang dengan hati-hati menjelaskan kepada Chen Ping. Chen Ping mengeluarkan token giok dan melihatnya dengan hati-hati. Jika apa yang dikatakan Wagang benar, setelah para pembudidaya iblis itu dimusnahkan, tampaknya banyak jiwa yang tersisa disegel di dalam token giok ini. Wagang, karena ujung utara adalah wilayah klan pemurnian tubuh kunomu, apa yang terjadi dengan keluarga Gao? Chen Ping bertanya. Mendengar pertanyaan Chen Ping, Wagang menghela nafas dan berkata, keluarga Gao hanyalah generasi selanjutnya.
keluarga Gao baru berada di ujung utara selama ratusan tahun. Tetapi karena keterampilan yang kuat dari keluarga Gao, kekuatan mereka telah tumbuh dengan cepat hingga mereka menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan mengikis wilayah klan pelatihan tubuh kuno kami. Bahkan mereka membunuh orang-orang kami, kemudian membuat klan pemurnian tubuh kuno kami menjadi budak keluarga Gao. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk melawan, kami tidak dapat mengalahkan kekuatan keluarga Gao, sehingga sekarang klan pemurnian tubuh kuno kami bersembunyi di tempat yang lebih dingin. Namun, keluarga Gao menekan klan pemurnian tubuh kuno kami di setiap langkah, dan untuk mendapatkan harta karun itu, mereka akan memotong semua sumber daya kami dan memaksa kami untuk tunduk. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil ke Kabupaten Jialing untuk bertarung dan mendapatkan persediaan. Suara Wagang rendah dan terlihat sangat mengkhawatirkan. Mungkin dia mengkhawatirkan masa depan klan pelatihan tubuh kunonya. Melihat ini, Chen Ping tidak bertanya apa-apa lagi, tetapi hanya mengikuti Wagang berjalan. Chen Ping berencana untuk mengunjungi klan pemurnian tubuh kuno terlebih dahulu, lalu pergi mencari harta karun. Jika ada bantuan dari klan pemurnian tubuh kuno, mungkin akan lebih mudah menemukan harta karun itu. Chen Ping dan yang lainnya tidak berani makai transportasi, lagi pula kapal udara itu milik Sekte Fei Tian. Kalau mereka memakai transportasi, mereka hanya akan mendapat masalah. Mereka hanya berjalan kaki, dengan jarak yang begitu jauh, Chen Ping dan yang lainnya perlu menghabiskan beberapa hari di jalan. Lagi pula tidak ada persyaratan waktu untuk menemukan harta karun itu, jadi Chen Ping tidak perlu buru-buru. Untuk mencegah seseorang mencegat mereka di jalan, Chen Ping meminta 3 pahlawan pencuri hantu untuk berjalan puluhan mil ke depan. Jika mereka bertemu seseorang, mereka harus segera melapor ke Chen Ping. Chen Ping dan yang lainnya memilih rute baru. 3 pahlawan pencuri hantu bertindak sebagai pengintai. Setelah berjalan seharian penuh, Chen Ping dan yang lainnya merasa suhu semakin rendah, dan tanah mulai berubah menjadi hamparan salju yang luas. Tapi hawa dingin yang ekstrim ini bukan apa-apa bagi para kultivator seperti Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Chen, sudah larut malam. Ayo istirahat malam. Terlalu berbahaya untuk pergi di malam hari. Di tempat ini, monster beruang sering keluar di malam hari. Wagang berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu menemukan pohon besar dan mulai beristirahat. Api unggun dipasang di peralatan makan, dan pakaian semua orang dipanggang, agar lebih hangat di sekitar api. Chen Ping duduk bersila dan mulai berlatih. Dia harus mempercepat latihannya, jika tidak, jalannya akan menjadi semakin sulit. Tuan Chen, Anda dapat menggunakan Ki Iblis di token giok untuk berkultivasi. Teknik Anda dapat memurnikan Ki Iblis. Belum lagi Anda juga memiliki energi ras iblis, jadi menggunakan Ki Iblis untuk berkultivasi bukan masalah bagimu. Pada saat ini, suara Zeyan perlahan terdengar di benaknya. Itu ide yang bagus, kenapa aku tidak memikirkannya? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan token giok dan mulai menyerap Ki Iblis di token giok. Saat ini, Chen Ping hanya peduli pada kultivasi, dan dia tidak peduli dengan sisa jiwa dari para pembudidaya iblis di token giok. Adapun apakah para pembudidaya iblis ini pantas mati, Chen Ping tidak punya waktu untuk peduli tentang itu. Saat Chen Ping dan yang lainnya sedang beristirahat, pada sebuah jurang salju yang hanya beberapa ratus mil jauhnya dari mereka, ada Gao Qisheng dan semua orang di keluarga Gao sedang beristirahat. Kakak kedua,
kali ini kakak tertua memintamu keluar bersamaku untuk menghentikan Watt dan menangkapnya. Bagus untukmu, demi ketiga gadis kecil itu, kamu membiarkanku pergi ke Kabupaten Jialing sendirian, dan pada akhirnya aku dipukuli. Sekarang Watt itu tidak bisa ditemukan. Jika kita tidak bisa menemukan Watt, bagaimana kita bisa menemukan harta karun klan pemurnian tubuh kuno? Jika kita kembali seperti ini, kakak tertua pasti akan menyalahkan kita. Gao Qiji berkata kepada Gao Qisheng sangat tidak puas. Diam, sampah, alih-alih menyebut dirimu sampah, kamu malah menyalahkan aku. Kamu dipukuli oleh kultivator tahap 2 Body Fit Realm, dan kamu masih punya wajah untuk membicarakan ini? Setelah kembali, aku menjelaskan kepada kakak tertua, kamu tidak perlu membuka mulut. Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku akan pergi ke klan pelatihan tubuh kuno dan menangkap patriark mereka. Jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, aku akan menghancurkan klan pelatihan tubuh kuno. Kata Gao Qisheng dengan wajah cemberut. Melihat penampilan Gao Qisheng, Gao Qiji terlalu takut untuk berbicara lagi. Saat ini, seorang pelayan dari keluarga Gao yang diselimuti angin dan salju masuk ke dalam gua. Ada apa? Gao Qisheng bertanya dengan tergesa-gesa. Pelayan menjawab, Tuan muda kedua, ketiga gadis itu ada di gua tidak jauh dari sini. Agar tidak mengejutkan ular itu, aku tidak mengikuti mereka. Gao Qisheng merasa senak lalu tertawa, hahaha, bagus sekali. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan mereka kabur. Sial, aku sudah mengejar mereka selama berhari-hari, tapi aku masih belum menangkap mereka. Ikuti aku untuk segera menangkap mereka. Selama kita menangkap mereka bertiga, kita bisa kembali, dan akan ada hadiah untuk kita semua. Setelah Gao Qisheng selesai berbicara, dia memimpin semua orang dari keluarga Gao menuju tempat persembunyian Su Yuqi dan yang lainnya. Di dalam gua, Su Yuqi, Huo Feng dan Yu Jiameng saling berpelukan. Mereka bertiga sudah kelelahan saat ini. Mereka dikejar oleh Gao Qisheng selama beberapa hari terakhir, dan mereka bertiga kelelahan, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Mereka bertiga menderita kelaparan dan kedinginan, dan tunggangan mereka sudah lama menghilang. Saudari Yuki, kita harus bangun dan bergegas. Kurasa pria itu akan menyusul. Huo Feng berkata kepada Su Yuqi dengan lemah. Huo Feng, aku benar-benar tidak punya tenaga untuk lari, aku ingin tidur. Mata Su Yuqi terus terpejam. Yu Jiameng dengan cepat mengguncang Su Yuqi dan berkata, Yuqi, kamu tidak bisa tidur, bertahanlah. Tapi Su Yuqi sama sekali tidak merespon, dan matanya tertutup rapat. Yuqi, Yuqi. Yu Jiameng mencoba membangunkannya dan buru-buru mengguncang Su Yuqi, tetapi Su Yuqi tidak menanggapi sama sekali. Huo Feng, lihatlah dulu, ada apa dengan Yuqi? Yu Jiameng berkata dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Huo Feng bergegas menyelidiki Su Yuqi, tetapi setelah penyelidikan ini, Huo Feng tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Kemudian Huo Feng berkata, ini buruk, aura saudari Yuqi lemah, dan jiwa kehidupan di tubuhnya mulai menghilang. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Jiameng tidak mengerti mengapa Su Yuqi tiba-tiba menjadi seperti ini padahal dia tidak terluka. Saudari Yuqi adalah tubuh roh api. Dia telah berlarian di tempat yang sangat dingin ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan fisiknya.
Sekarang udara dingin masuk ke tubuhnya, kebetulan selaras dengan tubuh roh apinya, jadi dia menjadi seperti ini. Huo Feng menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yu Jiameng bertanya dengan cemas. Selama ini, mereka bertiga telah menjadi seperti saudara perempuan. Melihat Su Yuki seperti ini, Yu Jiameng merasa sangat tertekan. Huo Feng mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Kekuatan spiritualku tidak cukup sekarang. Jika ada nyala api sekarang, itu mungkin dapat mempertahankan penyebaran kehidupan dan jiwa saudari Yuki. Tapi di mana kita akan menyalakan api di tempat yang dingin ini? Dan jika mereka menyalakan api, Gao Qisheng akan mengejar mereka dengan sangat cepat, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali." Tepat ketika Huo Feng dan Yu Jiameng bingung, tiba-tiba terdengar suara dari luar gua. Mereka berdua tahu bahwa Gao Qisheng pasti telah membawa seseorang untuk mengejarnya. "Huo Feng, si cabul besar itu mengejarnya lagi, apa yang harus kita lakukan?" Yu Jiameng panik. Sekarang Su Yuki tidak sadarkan diri, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Huo Feng melihat sekeliling gua, lalu dengan lembut menekan dinding batu di dalam gua dengan kedua telapak tangannya. Api perlahan naik dari tubuh Huo Feng. Telapak tangannya menukik ke dinding batu, dan tak lama kemudian dinding batu itu mulai mencair. Dinding batu ini bukanlah batu, melainkan lapisan es yang tebal. "Sister Jiameng, cepat biarkan Sister Yuki masuk." Setelah Huo Feng melebur dinding batu menjadi lubang besar, dia meminta Yu Jiameng untuk memasukkan Su Yuki. Segera setelah itu, Huo Feng merentangkan sepasang sayap dari punggungnya, dan sayap itu memancarkan cahaya merah. Huo Feng buru-buru mengeluarkan bulu, meletakkannya di tubuh Su Yuki, lalu menutupi Su Yuki dengan es dan salju. Cuaca yang sangat dingin dengan cepat membekukan Su Yuki di dalam. Dari luar, tidak mungkin melihat ada orang di dalam tembok batu. "Saya harap bulu api saya dapat menyelamatkan hidup saudari Yuki." Huo Feng melirik Su Yuki, lalu berlari keluar gua bersama Yu Jiameng. Keduanya ingin memalingkan Gao Qisheng dan yang lainnya ke tempat lain. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng keluar dari gua, Gao Qisheng tidak jauh darinya menemukan mereka. "Sial, aku ingin lari, cepat dan kejar aku." Gao Qisheng dan yang lainnya dengan cepat mengejar Huo Feng dan Yu Jiameng. Yu Jiameng dan Huo Feng saling mendukung, dan kecepatan melarikan diri menjadi semakin lambat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum